pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Saya harapkan kita semua berada dalam situasi yang baik, sehat walafiat, dan selalu optimis dalam rangka menatap masa depan. Kali ini saya, Adrianus Meliala, selaku host dari podcast ini, mengundang seorang sejawat saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, yakni Prof. Dr. Gigi Indang Triadini, Magister Kesehatan. Mari kita dengarkan, mari kita simak perbincangan dengan Prof. Dini, panggilan beliau sehari-hari ya, sebentar lagi setelah sesi yang satu ini. Prof. Dini, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Apa kesibukan sehari-hari, Prof? Ya, umum aja, ngajar, meneliti, ya saat ada sedikit jadi konsultan. Prof, satu hal yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa gimana ceritanya sih seorang dokter gigi lalu masuk menjadi guru besar di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Iya, ya itu dia. Ya, ceritanya sih adalah kalau dilihat dari jejak saya agak aneh ya. Ketika saya lulus, saya boleh cerita ya terkait. Boleh banget. Ya, ya. Saya lulus dokter gigi, terus wamil. Ya, wamil. Setelah wamil. Bukan bumil ya, wamil ya Prof ya. Perlu jelas ini. Gitu. Masuk di Angkatan Laut. Nikah dan kemudian, sebetulnya sebelumnya saya ceritakan dulu. Saya sebenarnya tertarik di matematik awal di SMA ya. Kemudian saya ceritakan sedikit tentang orang tua saya, ibu saya dokter. Pengennya saya ngikut dia jadi dokter. Terus saya nggak mau terlalu nurut jadi dokter gigi gitu. Nah di kesempatan lain setelah saya nggak masuk milsuk, kan kalau wamil kan milsuk ditawarin, ya. Ada tawaran menjadi pengajar di biostatistik, statistik gitu loh. Cocok lah di situ. Akhirnya karena biostatistik dari kesehatan masyarakat ya jadi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Jadi long story goes ini ceritanya nih ya. Ya ada sejarahnya gitu ya Prof ya. Ada hal-hal di balik itu semua. Prof, sebagai seorang guru besar biostatistik, begitu saya sebutnya. Ya. Itu apa namanya dalam bahasa sehari-hari itu apa yang menjadikan Prof dianggap sebagai seorang yang berbeda dari profesor lain di bidang yang sama? Saya asumsikan tentu biostatistik bukan satu hal yang terlalu langka, tapi paling nggak ada guru besar dan kemudian lalu apa yang membuat lalu Prof beda dari yang lain? Silakan Prof. Di kesehatan masyarakat itu ada beberapa pilar. Nah, guru besar biostatistik adalah salah satu pilar untuk kesehatan masyarakat. Yang membedakan dengan kesehatan masyarakat lainnya, guru besar, dalam hal ini di dalam biostatistik itu harus kuat di metodologi penelitian yang kuantitatif tentunya. Dan juga kita statistiknya bukan statistik dalam pengembangan statistik murni, tapi lebih ke aplikasi. Jadi kita harus tahu bagaimana menggunakan atau memastikan teknik statistik yang kita gunakan memang tepat untuk mendapatkan kegunaan dari tes tersebut gitu ya. Nah, perkembangan yang menarik adalah hal tersebut terus berkembang gitu loh. Sekarang apalagi data itu sudah big data, sudah tentu saja teknik-tekniknya juga akan mengikuti perkembangan itu. Jadi yang mendistingsi ya atau mendiferensiasi Prof Dini dengan sesama sejawat di bidang yang sama itu apa? Misalnya apakah Prof saya mau tahu nih ya, misalnya menemukan alat statistik baru, misalnya SPSS versi dini gitu ya, atau SAS versi dini atau yang lain, bagaimana Prof? Sebenarnya nggak pernah nemuin sesuatu hal yang baru ya, tapi lebih mencermati pada kemungkinan kesalahan dari penggunaan uji-uji statistik. Nah, kan seringkali orang itu berpandangan bahwa kalau data sudah dikumpulkan dengan mudahnya dia menguji statistik, padahal nggak begitu. Dalam mengambil data itu harus metode yang benar sesuai dengan tujuan perkembangan. Nah, yang membedakan adalah kami dari biostatistik pasti kuat di kuantitatifnya.
kuat di metodologi. Nah, ini metodologi penelitian juga sangat menarik, tergantung respondennya gitu. Boleh saya cerita? Boleh aja Prof. Ya. Cuma tetap dengan semangat bahwa saya mau lihat nih Prof ini ada di mana di antara sesama ahli-ahli yang lain Ya. gitu. Ya, nggak tahu ini ahlinya signifikan atau enggak ya. Ya. Tapi artinya gini, kalau metodologi kita pada responden umum, kita menggunakan teknik-teknik umum. Tapi untuk responden yang sensitif, contoh saja seperti pekerja seks, itu kan sensitif. Ya. Atau kemudian pengguna jarum suntik yang selama ini adalah untuk penyakit HIV/AIDS, ya. Atau misalnya waria. Nah itu metode mengambilnya itu berbeda. Dan itu tidak semua orang memperhatikan hal tersebut. Betul. Nah, pengembangan metode-metode tersebut itulah kekuatan dari kami. Prof ngomong-ngomong, ahli biostatistik itu di Indonesia berapa orang Prof ya? Dan berapa diantaranya yang wanita? Ini soal wanita ini menjadi menarik karena konon katanya ini bidang yang banyak disukai oleh laki-laki nih gitu. Silakan Prof. Ya, sebenarnya nggak terlalu banyak ya kalau guru besar ya. Tapi kalau untuk pengajarnya sih banyak, tapi guru besarnya nggak terlalu banyak. Dan kalau untuk apalagi kalau kita kerucutkan dengan gender dengan perempuan, ya tentu nggak terlalu banyak ya. Makin nggak banyak, saya kayaknya cuman ketemu sama 2 atau 3. Se-Indonesia ini, segede ini gitu. Hanya 2. Saya begitu. Nah, apa penjelasannya sehingga lalu kemudian hanya 2 atau 3 orang? Tadi Prof bilang bahwa banyak yang nggak berhasil sampai ke level guru besar, itu kenapa Prof? Mungkin lagi nunggu kali ya, nggak tahu juga. Tapi banyak yang tidak tertarik dengan kuantitatif, dengan statistik. Setahu saya kalau ngajar tuh mahasiswa saya pusing itu sama statistik, sama biostatistik. Walaupun saya bilang menghibur diri sih sebenarnya. Oh itu tambahnya bagus, kamu belajar tambah pusing. Tapi sebenarnya saya mencoba untuk bagaimana biostat itu menjadi metode yang menarik. Ya, karena kita untuk mengambil keputusan kan kita nggak bisa berdasarkan perasaan atau experience, kita harus benar-benar evidence based gitu. Nah itu mungkin jadi. Apa itu ada kaitan juga dengan kultur di kita ya yang berani mengambil kebijakan berbasis pada preferensi, berbasis pada pengalaman masa lalu, omongan orang, atau bahkan mungkin karena semacam kecenderungan lalu berani membuat kebijakan ketimbang melihat pada evidence based tadi, Prof. Iya. Mungkin juga ya. Kalau saya lihat dari sekarang perkembangannya kok rada-rada kesana ya. Banyak kalau saya baca ya. Sebetulnya kan harusnya kita mengendapkan dulu, melihat dulu, mempelajari lebih detail ya. Kita kan berusaha untuk sebenarnya. Tapi ya bisa juga sih karena banyak hidden agenda yang kesana. Gitu. Prof tadi juga Prof sempat mengatakan bahwa Prof banyak melakukan penelitian internasional. Nah ini ketika UI pada khususnya dan perguruan tinggi pada umumnya itu banyak melakukan go internasional, maka tentu hal ini menjadi hal yang baik. Dengan siapa saja Prof pernah berkiprah? Kalau penelitian sama UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Tapi kalau untuk kerjasama pernah ngajar evidence based dengan Population Consult yang di Vietnam di Hanoi, atau kemudian ngajar juga di Universitas Kebangsaan. Kalau untuk international NGO, kami tuh biasa di kesehatan masyarakat tuh kaitannya dengan international NGO, WHO, UNICEF, gitu-gitu. Jadi kan karena kan kesehatan masyarakat kan luas ya, dia kan cycle, jadi kayak ibu dan anak, nanti remaja, terus nanti isunya udah ketahuan ya Prof ya, isu domestik Prof ya. Iya, jadi akibatnya banyak international NGO yang masuk dan kita kerjasama dengan mereka. Oke, sekali. Demikian perbincangan kita dengan Prof Dini dalam waktu yang singkat saja sudah kita bisa melihat prominence ya dari beliau sebagai seorang ahli biostatistik. Saya sendiri nggak pernah tahu tuh apa itu biostatistik ya. Statistik aja rasanya baru dengar aja Prof ya gitu ya. Hal mana menjadi amat penting dalam rangka penelitian atau pengembangan studi kesehatan masyarakat di Indonesia. Teman-teman kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, mari kita lanjutkan mengulik sisi domestik atau sisi pada masa kecil dari Prof Dini. Prof cerita dong tentang masa kecil, gimana orang tua, apa karir orang tua, bapak atau ibu, dan misalnya berapa bersaudara ya yang lalu menemani
memeriahi lah kehidupan masa kecil Prof Dini hingga kemudian menjadi besar. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Bapak saya itu pangkat terakhirnya kolonel, dia dari kepolisian. Dulu pernah bergabung di Cakrabirawa menjadi tim, kalau dulu sekarang apa ya, tim untuknya presiden ya, dulu sekarang Ya, Soekarno ya. Paswal Pres. Ya, Paswal Pres, sekarang dulu Cakrabirawa. Nah, di situ dia ketemu sama ibu saya di istana. Kebetulan bapaknya ibu saya itu adalah jenderal yang menjadi untuk kepresidenan. Protokol kepresidenan, rumah tangga istana begitu ya. Istana itu ya, gitu. Ibu saya seorang dokter. Saat itu dia juga pengajar di FKUI, di parasitologi, di mikologi. Sebelumnya beliau juga doktor, ya, terus mengambil postdoc di Kanada dan ya mungkin takdirnya belum sampai guru besar, udah nggak ada. Gitu ya. Kami 5 bersaudara. Yang menarik menurut saya di keluarga saya itu adalah Prof sendiri nomor berapa nih? Nomor 3. Nomor 3. Kami 5 bersaudara, nama-namanya Sansekerta. Ya, 1 Eka, 1 Dwi, 1 Tri, saya Tri Handini, Catur sama Panca. Nah, kalau buat saya menarik itu adalah background keagamaan. Ayah saya Katolik, ya, Hieronymus ininya, baptisnya. Ibu saya Muslim. Kami semua ikut ibu karena bapak bilang kamu ibu, jadi kamu yang harus ngedidik anak-anak. Jadi saya agak bingung kalau ada cerita-cerita yang berbeda. Karena kami merasakan begitu aman, nyaman, dan diberi kesempatan luas lah untuk dalam keagamaan. Gitu. Di karakter bapak saya itu, walaupun dia polisi. Tentara ini ya. Polisi ya tadi polisi, ya. Disiplin. Kalau kita mau ikut ya, misalnya. Kita mau belok, itu nggak boleh. Sebentar nggak boleh. Kita bilang, nanti 2 itu belok kiri gitu, mesti ngasih tahu. Terus tuh kalau parkir itu lihat parkir orang lain di sebelah kiri, dia parkir sebelah kiri walaupun kita harus nyebrang. Gitu, nggak kayak sekarang. Jalan kan boleh belok-belok gitu kan? Enggak, papa nggak bisa gitu. Dan ibu saya juga karena anaknya angkatan darat ya sama kerasnya ya. Yang paling saya suka dimarahin itu kalau saya ngacak-ngacak lemari pakaian, saya nggak rapi. Ya, diomelin. Gitulah. Tapi lepas dari itu, yang saya sangat bersyukur adalah kejujuran mereka ngajarin, menerima pendapat orang, gitu ya. Terus kemudian dia konsisten dengan apa yang dikatakan. Itu benar-benar value luar biasa buat saya. Dari 4 saudara yang lain itu apakah semuanya juga mendapatkan atau mencapai pendidikan tinggi dan menjadi dosen juga, Prof? Oh iya, nggak jadi dosen. Kayak kakak saya psikolog, sekarang ibu rumah tangga. Kakak saya yang di atas saya itu pernah jadi direktur di Rumah Sakit Darmais. Beliau ginekolog yang onkologis, jadi untuk kanker. Adik saya guru musik. Kami bebas kan guru musik gitu. Yang satu adalah pajak dari STAN. Gitu. Ya semua mengalir aja sesuai dengan keinginan, walaupun waktu itu saya ingat sekali. Saya sebetulnya pengen diucuk-ucukin gantiin ibu, ganti mamah ya. Ya tapi mungkin karena udah kelihatan disuruh malah jadinya belok. Dokter gigi gitu. Ada seneng juga sih sebetulnya, cuman saat itu ya, ini saat itu. Langsung pilihannya ke FKG UI ya Prof ya? Semuanya anak UI. Semuanya anak UI? Aduh. Ya ibu saya kan pengajar UI, anak FKUI. Kakak saya di FKUI. Ya udah, kan yang paling deket di Jakarta UI. Iya. Tapi kan gak berarti lalu kemudian bisa masuk UI begitu saja kan, pasti ada satu kualitas untuk itu. Itu di drill itu, kalau saya tuh
dulu ya kalau aku terutama aku kali karena aku paling ini kali ya. Ikut bimbingan tes. Kok dilalah waktu aku kelas 3. Zaman dulu sudah ada bimbingan tes, Prof? Ada ya? Oke. Terus Siki Mulyono. Oke. Ya. Aku diperpanjang setengah tahun itu loh. Jadi kelas 3-nya tuh jadi 1,5 itu loh. Nah, itu kan. Pernah ada kita, ya betul saya ingat. Saya kena. Terus ya udah dari kelas awal itu kelas 3 udah sampai dapat 1,5. Jadi kalau kita tuh reuni, gak ada fotoku, teman-temanku sedang dalam taraf mesti nyelesain soal-soal gitu-gitu. Jadi kalau gitu ketika masuk sebagai mahasiswa FKG UI, berarti pendekatannya sudah rumlah gitu ya. Dia kan sebagai sudah wajar untuk masuk UI gitu ya, Prof ya. Ya begitu emang. Ya udah ini Mbak Ari, kakak saya yang nomor 1 psikologi UI, FKUI. Berarti dengan kata lain memang tesis yang mengatakan bahwa dari keluarga yang baik memunculkan anak-anak yang baik terjadi nih pada keluarga Prof Dini ya. Tapi gak gampang loh kalau ngikutin ibu. Wah udah dari awal ada proses gak bisa gitu. Wah ibu tuh kan luar biasa lah. Nah kemudian ketika Prof memutuskan untuk tidak mengikuti tracking sebagai seorang dokter gigi, itu gimana tuh? Apakah ada penolakan atau kekesalan dari keluarga atau ayah dan ibu? Atau memang sesuatu yang oke lah, memang dinamika hidup ya gitu. Jadi waktu saya itu tingkat 3 ibu meninggal. Ibu meninggal, papa itu kan lebih santai. Papa tuh adalah buat saya figur yang sangat ngayomi lah gitu ya. Santai aja dia. Terus walaupun saya ketika lulus menjadi wakilnya FKG untuk bersalaman dengan rektor ya saat itu ya. Jadi saya cukup kelihatan. Tapi pada perjalanannya saya kan juga udah nyobain jadi dokter gigi di rumah sakit ya. Waktu itu kan saya ikut Wamil, saya rumah sakitnya Ramelan, Surabaya gitu ya. Itu ada rasa gini loh. Mohon maaf. Kalau lihat pasien, ini kalau nggak karies dan lubang gitu ya, cabut apa gimana gitu. Itu saja penyakitnya gitu ya. Rasanya gitu loh, itu saya. Nah, dilalah setelah itu saya nggak milsuk dan saya masuk ke dalam biostatistik di Kesmas, menarik buka gitu loh. Macam-macam ternyata yang problem-problem yang lingkupnya tuh menarik luas gitu dan sangat berkembang. Gitu. Jadi ketika ditanya terus gimana ya interestnya tiba-tiba ke arah situ. Orang berubah ya Prof ya. Gitu ya. S2 dan S3 Prof berada pada satu track yang sama begitu? Iya, Kesmas. Dan juga menekuni konteks biostatistik Ya, gitu Prof. Betul. Luar biasa. Rekan-rekan sekalian, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, demikian tadi kita sudah mengetahui sekelumit kehidupan masa kecil dari Prof Dini dan keluarga. Ternyata bahwa memang untuk menjadi seorang yang berhasil walaupun dari keluarga yang memang sudah memiliki legasi untuk itu, ternyata berat juga ya. Harus mengikuti bimbel segala sebagaimana disebutkan oleh Prof Dini. Kita lanjutkan setelah ini. Para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita akan mendengarkan apa aktivitas dari Prof Dini kesehariannya sebagai seorang pengajar yang masih aktif dan mengemban banyak tugas terkait dengan Tridharma pendidikan tinggi tentu saja, dan juga hal-hal lain yang akan kita dengar setelah ini. Prof, berapa kuliah yang menjadi kewajiban Prof dalam rangka mengajar baik di UI dan mungkin di luar UI? Silakan Prof. Oke, makasih. Saya nggak punya yang di luar UI. Ya, tapi saya punya yang di luar FKM. Di FISIP. Di KESOS. Ya, terus berapa banyak? 8 SKS gitu ya lumayan lah. Sekarang untuk semester ini saya rasa sampai 10 SKS ya. Karena satu mata kuliah ada yang 3. Jadi kalau hitung mata kuliah ya nggak banyak juga. Gitu. Kegiatan saya seperti yang lain juga selain ngajar juga ngebimbing tentunya ya.
S1, S2. 10, 20, 30, 40? Enggak sampai banyak. Nggak sampai Cuma berapa ya? 10. Ya. Ya. Ada satu S3 yang agak saya pusing karena dapetinnya susah, kapan ketemunya gitu loh, dia sering hilang. Kalau yang lain di luar dari kampus ya kebetulan saya bantu Kementerian Kesehatan. Ya, saya bantu Kementerian Kesehatan di Biro Perencanaan dan kemarin juga ada dengan USAID ya untuk bicara tentang HIV. Tapi itu cuma project. Kalau yang Biro Perencanaan kita sampai bikin renja untuk kabupaten kota, untuk sama ya kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri juga. Loh ini kan soal kesehatan kok sampai ke Kementerian Dalam Negeri? Di itu gimana kaitannya tuh Prof? Betul. Di Biro Perencanaan itu karena Kementerian Kesehatan itu kan kita harus bikin analisis situasi. Analisis situasi agar nanti penganggarannya bagus, tepat. Nah, untuk hal-hal seperti itu kita mengikuti ini peraturan 86-nya si Kementerian Dalam Negeri. Nah, konsistensi bagaimana ngisinya gitu. Karena ada renstra, ada renja, nanti ada advokasi dan sebagainya. Dan itu yang memang kesehatan ya. Tapi ternyata kesehatan itu menjadi apa ya? Hal yang primadona kalau pas lagi bupatinya ngejual janji gitu. Nah, tapi nanti agak susah kalau mau ngebudgetin penganggarannya. Prof, kalau bicara mengenai FKM sendiri kan menurut saya Departemen Biostatistika itu boleh dibilang sebagai backbone ya dari FKM. Sehingga artinya dia harus dikuasai oleh yang lain-lain semua. Iya. Artinya gini, kalau kita punya mahasiswa, dia akan dapat 5 pilar, salah satunya biostatistik. Kan itu ininya. Kalau staf pengajarnya ya udah lebih murni, udah lebih dalam ke departemennya masing-masing gitu. Makanya kita kalau pas lagi untuk anak S1, S2 itu biostat harus diambil sebagai dasar mata kuliah. Itu apa sih pembedanya antara studi biostat pada level S1, S2, S3? Apakah pada besaran sampelnya atau pada kecanggihan analisis datanya atau apa? Ya, kalau untuk S1 kan seperti biasa ya. Dia teknis manual kadang diajarin. Kalau S2 itu dalam interpretasi. Kita butuh dalam interpretasi yang harus dia melihat secara holistik. Jadi bukan cuman keputusan statistik aja, enggak. Itu artinya apa? Untuk tujuan penelitiannya, dia harus mampu merangkai, mensintesis gitu loh keluarannya. Tentu kalau S3 lebih dalam lagi. Tapi itulah bedanya. Kalau aplikasi-aplikasi umum bahwa ini pakai ini terus hasilnya keputusan statistik itu S1. Tapi begitu S2 dia harus sintesis, harus melihat lebih dalam. Prof, kalau saya tidak salah nih bahwa statistik juga dibicarakan atau dibahas atau juga terdapat menjadi mata ajar di beberapa departemen dan fakultas. Kalau saya tidak salah juga di matematik, di vokasi juga ada, di ekonomi juga begitu ya. Lalu pembedanya apa? Apa karena memang dalam hal ini biostat yang ada di FK itu lebih pada konteks manusia? Nah, masalahnya kan pada yang lain juga begitu. Ya, biostat itu kan pertama dia bukan pengembangan seperti matematik ya, kita aplikasi. Iya. Terus yang kedua kita biologi. Jadi dalam kaitannya adalah bagaimana mengukur population kesehatan masyarakat komunitas. Kita ke komunitas. Nah, pada waktu perbedaannya dengan yang lain adalah kita dikuat di metodologinya. Bagaimana mengambil, Nah, yang menarik juga adalah mengembangkan instrumen. Kita masuk pada pengembangan instrumen dan pemantauan dan evaluasi. Nah, itu yang seringkali tidak keluar sampai ke ujungnya adalah terkait dengan status kesehatan. Oke. Jadi dengan kata lain dari segi topik saya sudah beda ya antara apa yang terutama khususnya terkait dengan fakultas ekonomi. Dimensinya ya, Prof. Nah, kembali pada konteks Prof menjadi dalam rangka Tridharma. Tadi sudah clear mengenai pengajaran, pembimbingan. Nah, bagaimana dengan penelitian? Apakah hal-hal yang terkait dengan konteks di WHO dan yang lain itu ada Prof akan kembali bawa atau sudah membawa kembali ke UI atau bagaimana? Iya. Saya mendapatkan metode bagus sekali
ketika saya belajar responden driven sampling. Responden driven sampling itu adalah responden yang sembunyi, seperti orang penggunaan IDU, penggunaan jarum suntik. Itu kan sembunyi. Kita di situ diajarkan bagaimana membuat pohonnya. Jadi satu orang terus kita lakukan, dan yang menarik adalah gimana menganalisisnya. Kan dia tidak seperti umum. Nah, itu saya dapatkan dan saya bawa ke dalam pengajaran. Nah, juga tentang analisis program kesehatan misalnya. Kita masukkan, nah nanti di situ yang menarik kita juga harus menghitung terkait dengan varians, dan terkait dengan bobot. Bagaimana ini terjadi, weighted dan sebagainya. Nah, itu dapatnya dari mana? Gitu kan? Ya saya dapat kebetulan ya pernah ikut buat pelajaran, training gitu. Nah, kemarin yang terakhir adalah saya ikut terkait health matrix kesehatan. Heart matrix, wah ini saya baru dengar ini. Ya, Biasanya kan parametrics, ini heart matrix. ini gitu. health Matrix, maaf. International Health Health matrix. Evaluation. Yaitu terkait daily activity living. Gitu ya. Itu sekarang masuklah kita ke situ, global health. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi apa yang kebetulan saya kolaborator, kita masuk dalam sebuah kolaborator dengan Washington University, yang internasional bukan saya aja banyak ya, tapi kebetulan dari Indonesia salah satunya saya. Ya kita dapat tuh ilmu-ilmu itu. Nah itu kita pakai, dan kebetulan nih ada mahasiswa saya yang tesisnya ambil hal itu. Saya mendapat kesan FKM UI memang cukup terekspos ya dengan dunia luar, memiliki network yang cukup baik terkait dengan itu. Apakah itu juga dialami atau dinikmati oleh juga Fakultas Kesehatan Masyarakat yang lain, Prof, yang ada di luar UI? Kami punya ikatan ahli kesehatan masyarakat, yakni saya rasa ikut. Karena setiap kali kami selalu berkumpul dan kami mencoba untuk bershare dengan yang lain. Nah, apakah mereka dapat sebagian, kalau yang cepat gercep dapat. Tapi umumnya kita share itu sehingga model ada keseimbangan sedikit lah di antara kita semua. Dalam hal ini posisi atau peringkat dari FKM UI dibandingkan dengan yang lain itu di mana, Prof? Apakah outstanding atau gimana cara melihatnya? Mungkin karena duluan kali ya. Duluan ya. Duluan jadi gitu. Ya kita harus maju terus supaya, karena yang lain juga maju, banyak bagus-bagus, berkembang dengan baik. Prof, selain terkait dengan kegiatan Tridharma, saya juga tahu bahwa Prof juga aktif di Dewan Guru Besar UI. Atau ada nggak kegiatan lain yang ya boleh dibilang dekat-dekat dengan kegiatan akademik, profesi misalnya? Apakah masih buka praktek atau juga punya keterlibatan di yayasan dan yang lainnya? Dipersilakan, Prof. Ya, kalau profesi enggak ya, saya enggak ikutan ke situ. Malah keaktifan saya juga agak aneh nih. Main itu ketoprak. Lain kan? Lain. Ya. Ada bakat terpendam ini ya. Ya. Jadi apa? Jadi genderuwo mungkin. Ya, Jadi apa? kadang kala. Tergantung lagi dijadiin apa maksud saya gini, kita mungkin karena perkembangan perjalanan tuh kita ngerasa bahwa budaya menarik juga ya gitu. Kita masuk di dalam budaya, perkembangan budaya, mengetahui apa itu, bagaimana mempelajari budaya. Kebetulan ya masih dalam konteks Jawa kali ya. Tapi nanti suatu saat mungkin bisa berkembang lebih berbeda. Atau karena usia lalu maka kita sudah mulai back to culture kali ya. Ya, Prof ya? Mungkin. Ya tapi saya sih senang aja ya. Maksudnya dalam kaitannya seperti itu. Dan kita juga sekarang lagi mau main gamelan. Ya walaupun berhenti kemarin ya sempat. Sekarang mau mulai lagi. Ya itu. Ya saya merasa kalau untuk yang profesi yang awal saya yang sebagai dokter gigi. Itu knowledge aja. Oke. Ya knowledge. Saya baca tentang dokter gigi. Nggak cuman feeling, tapi lebih ke ini kayak saliva, air liur. Itu air liur tuh kalau kita bongkar tuh bagus banget itu, bisa mendiagnos banyak hal. Salah satunya HIV sudah mulai menggunakan diagnosa HIV melalui air liur. Itu kan satu hal yang saya rasa saya udah pernah bilang ke teman-teman, ayo dong, jangan cuman gigi putih. Dalemin kayak gitu-gitunya. Misalnya penyakit-penyakit
degeneratif atau penyakit metabolik tampil loh di dalam kondisi kesehatan mulut. Kalau saya tidak salah bahwa kelihatannya untuk menjalankan profesi kedokteran gigi itu perlu skill ya, di mana skill itu perlu dilatih. Betul. Nah ketika sudah tidak terlatih maka lalu kemudian tidak skillful lagi, begitu Prof ya? Iya. Kan gini, pasien itu kan adalah sangat kita hormati. Ya tentu skill itu kan keahlian ya, seperti pilot itu kan harus setiap berapa kali harus memperbaiki. Itu juga sih. Dan makin lama dia terbang, makin banyak pengalamannya, begitu ya? Betul sekali itu. Jadi kalau begitu dokter giginya hanya knowledge saja, tidak dipraktekkan. Itu untuk buat saya terus terang, alhamdulillah saya jadi dokter gitu, jadi tetap dianggap medis. Ya artinya dalam kaitannya waktu ini saya buka sedikit, waktu vaksin, oh kamu tenaga kesehatan dapat vaksin gitu loh. At least walaupun saya tidak berkontak dengan pasien langsung, dengan mahasiswa gitu, saya dapat. Nah kalau untuk makanya saya bilang kesehatan gigi itu saya inginnya yang agak lebih kesehatan gitu loh. Nah kembali ke tadi Prof, saya ingin membaca teman-teman komunitas di kesehatan masyarakat. Itu apakah lalu track record seperti Prof inilah yang cocok untuk menjadi Sivitas Akademika di FKM, dengan kata lain memiliki latar belakang medis, pendidikan medis ya. Dan sekarang kemudian lalu bergerak pada konteks public health. Ketimbang tidak punya latar belakang medis dan masuk kepada studi public health. Apakah ini satu track record yang sebetulnya baik? Ya, kalau artinya gini, setiap orang tenaga kesehatan masyarakat itu harus punya track record medis. Medis itu bukan harus jadi dokter, bukan harus dokter gigi, tapi punya knowledge kesehatan. Seperti dia harus tahu patofisiologi, dia tahu anatomi. Karena kalau dia nggak tahu, gimana dia menyuluh? Oke. Itu bracketnya ya untuk supaya menjadi biomedis. Maka dia ambil biomedis. Oke. Nah, kembali pada pertanyaan saya, apa yang membuat lalu kemudian ada orang kesehatan, orang medis seperti Prof Dini, lalu kemudian tertarik menjadi menekuni studi public health ketimbang studi klinik seperti halnya para dokter pada umumnya misalnya? Iya. Apa yang membedakan gitu ya? Ya pasti beda. Kalau klinis kan orang satu orang. Kalau komunitas kan lebih bersifat memperhatikan budaya, memperhatikan bicara, memperhatikan segalanya seperti itu. Ya itu pasti berbeda. Kenapa saya tertarik? Kan kita atau saya agak bosan kalau harus satu persatu ngarepin satu orang satu gitu ya. Dan sebetulnya saya senangnya di balik layar. Apa bisa dilihat begini bahwa di mata orang-orang yang suka dengan pendekatan satu persatu itu, para clinician, memandang orang-orang seperti Prof Dini itu seperti orang yang ini aneh ini begitu. Bisa jadi. Atau sebaliknya begitu ya, Prof juga melihat yang aneh. Enggak sih, kalau saya nggak nganggap gitu. Itu hanya kalau saya karena ada tantangan tersendiri ketika kita mendekati populasi atau komunitas tertentu. Bagaimana kita memberikan mereka percaya agar kan materi itu seringkali ditolak karena mereka nggak percaya. Gitu loh. Jadi kita harus kasih pengertian untuk bisa masuk ke mereka. Kita harus belajar kan, bagaimana saya harus mereka itu seperti apa gitu loh. Apalagi untuk yang kelompok sensitif yang saya tadi sebut. Kayak misalnya saya bicara, kan mereka lelaki seks dengan lelaki LSL. Itu kan buat saya satu hal yang mereka menikah loh. Jadi kayak menurut saya jadi sekam gitu loh. Iya kan? Ya. Dia tidak. Dan itu pisau analisanya ada pada public health ya, ketimbang di kedokteran ya Prof ya. Saya mengerti. Apa namanya, kotak Pandoranya akan jauh lebih menarik di fakultas yang satu ini. Kita masuk belajar sekali. Betul sekali. Luar biasa. Bapak Ibu rekan sekalian, kita telah mendengarkan cerita tentang keseharian dari Prof Dini, di mana banyak hal-hal yang menarik yang ya paling nggak saya pribadi tidak mengetahuinya sebelumnya. Kita akan dengarkan pada sesi keempat beberapa pemikiran Prof Dini yang terkait dengan disiplinnya. Sebentar lagi. Prof Dini, saya ingin mendapatkan pandangan Prof ya tentang kecenderungan atau kebiasaan dari
beberapa orang untuk ngibul dengan statistik, live with statistics. Ya, sebagaimana kita ketahui statistik adalah satu alat yang powerful, akurat juga, tapi di tangan orang-orang yang memframing statistik untuk kepentingan, apakah itu kepentingan politik, ekonomi dan yang lain-lain, maka dia bisa juga menjadi alat yang menyesatkan juga. Nah, apakah Prof pernah punya pengalaman atau pendapat tentang hal ini? Dipersilakan Prof. Iya, statistik itu tools. Betul. Ya, tools. Kalau tools itu kan tergantung orang di belakang itu. Ya, tools itu pasti ada kelemahan. Nah, pada kelemahan-kelemahan itulah orang itu melihat. Jadi seperti contoh survei lah, kita bisa lihat itu kan dia bisa produk bagaimana ya meningkatkan angka. Pertanyaannya kan nggak pernah dibilang ngambil respondennya siapa, ngambilnya gimana caranya. Jadi kalau cuman di ujung hasilnya tanpa kita melihat suatu prosedur yang seperti apa, ya gampang sekali. Itu satu. Yang kedua adalah statistik itu angka. Anda bisa bikin angka ini kalau segini jaraknya itu mudah gitu. Kita bisa memanipulasi angka gitu untuk mencapai keinginan kita. Makanya saya bilang ke mahasiswa saya khususnya, kalau hasil Anda itu kan orang sekarang sampai saat ini masih senang signifikan. Ya. Kalau sampai produk Anda, hasil penelitian Anda itu tidak signifikan, tidak masalah. Anda ceritakan mengapa tidak signifikan. Jangan diubah, kan bisa fabrikasi kan. Betul. Bisa diubah, bisa dipotong, bisa apa, pokoknya digimanain deh. Bisa sesuai dengan keinginan. Nah itu, moralnya tuh cuma satu, jujur aja deh. Terus apa yang terjadi sebenarnya. Justru itu jadi pembelajaran. Jadi tidak signifikan pun lulus ya sebetulnya gitu. Kalau saya akan mengatakan nanti kita belajarnya apa, kamu kurangnya di mana. Itu yang harus diomong. Apalagi ketika kecenderungan untuk bohong dengan statistik itu terkait dengan masalah kesehatan. Saya kira itu menjadi 2 kali lebih strategis Prof ya dibandingkan misalnya kalau hasil politik. Tapi ini kalau kesehatan kan mengerikan kalau kemudian lalu ada abuse di situ. Apa Prof sudah punya pengalaman dalam hal ini Prof? Itu kalau ada beberapa, jadi baca hasil obat kelihatan signifikan gitu. Tapi kita lihat sampelnya banyak banget. Ya, naiknya cuman nurunin tekanan darah cuman berapa yang sebetulnya tidak terlalu berarti. Tapi jadi artinya dengan hanya melihat, signifikannya sampai sekian atau produknya sekian. Kita mesti hati-hati ini bisa aja karena statistik itu ada kesalahan tipe 1, tipe 2. Kita sebetulnya tidak terbukti tapi dibuktiin gitu. Nah itu. Kira-kira kecenderungan untuk meng-abuse statistik itu bisa nggak membuat Indonesia misalnya gagal dalam rangka mencapai harapan untuk menjadi generasi unggul 2045 misalnya. Maksud saya begini, kalau generasi unggul 2045 itu dicapai melalui beberapa indikator, angka stunting rendah, angka kematian ibu rendah dan seterusnya. Kalau kemudian semuanya di-abuse dari segi statistik, artinya kan mimpi aja tuh Indonesia akan menjadi negara unggul pada tahun 2045. Bagaimana pendapat Prof? Ya iyalah kalau kita tanpa menggunakan metode yang benar, misalnya stunting terus kita anggap stuntingnya udah turun atau angka kematian ibu yang tadinya tinggi udah turun ya. Ya tentu saja bisa bohong itu sampaiannya gitu ya. Semua itu bisa terjadi, jadi kayak mimpi, kayak fata morgana seakan-akan mau sampai gitu. Itu bisa. Makanya saya kembaliin bahwa dia itu cuma tools. Balikin, jangan kamu percaya semua dengan angka. Bicaralah kamu bagaimana angka itu didapat. Apa yang kamu kembangkan, filosofinya apa yang kamu dapat apa. Dan jujur. Prof, berarti kalau begitu pada titik tertentu dari kalau saya boleh menduga nih, dari pengabdian Prof adalah advokasi nih. Ya, apakah sudah pernah dilakukan? Sebagai contoh misalnya pada waktu kita bicara mengenai COVID ya, itu teman-teman dari epidemiologi itu banyak sekali memberikan semacam pencerahan gitu tentang bagaimana memaknai naik turunnya angka COVID ya. Dalam hal ini bagaimana Prof? Ya kebetulan saya memang mengadvokasi khususnya untuk Biro Perencanaan. Jadi waktu mereka bikin indikator, saya katakan bahwa ini loh hati-hati gitu. Indikator ini nggak boleh gegabah, mesti melihat benar. Kalau lihat cuma angka, ngambilnya angkanya dari tempat kita sendiri, ya tinggi.
Oh, tergantung dari benchmarknya ya Prof ya. Ya tinggi, apa mau begitu? Kan gitu kan. Kita inginnya seperti apa? Nah itu aja, bolak-balik saya balikin itu nggak boleh bosan. Gitu Prof. Tadi Prof bicara soal apa tadi health metrics. Apakah teman-teman dari departemen dan juga yang lain juga sudah memproduksi beberapa benchmarking tentang tingkat kesehatan yang harus kita miliki sebagai bangsa. Lalu kemudian kita bicara mengenai misalnya harapan hidup kan, itu kan juga sudah kita dapatkan gitu ya. Nah, sejauh mana kemudian ilmu biostat itu lalu membantu dalam rangka pencapaian indikator-indikator seperti itu, Prof? Kita harus bekerja sama dengan yang intervensi ya. Kalau kita kan masuknya pada pengembangan indikator, terus kemudian kita harus bayangkan siapa yang mau bekerja, gitu. Kita biasa tidak pernah tunggal, dia selalu bergerak dengan teman-temannya karena Kesmas. Jadi kami selalu bisa bergerak sama orang promotor, promosi kesehatan, orang kesehatan lingkungan, kesehatan apa tergantung aspek kesehatannya. Karena biostat itu tools, substansinya apa? Ya. Substansinya itu ya gitu. Nah, ketika kita ingin ngembangin, ya tentu tergantung dengan substansinya. Kita ngembangin seperti apa gitu. Kalau tadi health metrics tadi kita bicara, itu kalau kita lihat itu divisualisasi. Jadi kesehatannya itu disparitasnya tuh kelihatan dari tahun 2005 sampai 2019 nanti ada 2000 itu kelihatan tuh penyakit-penyakitnya berkembang. Nah, terus keinginannya seperti apa sih indikator ke depannya gitu. Itu ada memang sudah oleh Kementerian Kesehatan sama kita juga dikembangkan. Segini loh misalnya contoh stunting kalau bisa 14% ya. Gitu. Karena WHO juga sekian gitu. Misalnya angka kematian ibu misalnya harus turun setengahnya. Kita mungkin masih 350, kalau bisa 150 gitu. Dan terus gitu. Seperti SDGs. Kita ngikutin SDGs. Sejauh ini hubungan antara dunia kampus dan pelaku kebijakan itu bagaimana, Bro? Apakah kampus mampu memberikan semacam directions kepada pemangku kebijakan? Atau sebaliknya pemangku kebijakan memberikan order saja kepada kampus untuk melakukan sesuatu sesuai dengan agenda mereka? Ya. Ada aspek-aspek yang sudah bagus banget. Seperti asuransi kesehatan. Itu udah masuk. Itu dari rekan saya di AKK, dia berhasil tuh. BPJS salah satu CKN gitu ya, itu masuk. Sementara ada juga yang masuk seperti protokol kesehatan. Itu dari teman-teman EPID. Itu masuk gitu. Dan kalau ditanya semua ya nggak semua tapi udah hubungannya udah bagus dengan Kemenkes. Kalau misalnya bicara mengenai badan BPS itu apa? Badan Pengembangan Statistik. Iya kan BPS dulu namanya biro kan gitu ya. Itu gimana kaitannya dengan Departemen Biostat? Kemarin saya sama BPS bicara tentang angka kesakitan untuk DALI itu. Jadi biasanya kan angka kematian, angka kesakitan ya. Ini sekarang angka kesakitan, morbiditas gitu, bukan mortalitas saja. Dan masuk kepada itu DALI, disability. Jadi seberapa jauh seseorang itu bisa hidup dengan aktif. Karena gini, kalau sakit, stroke, belum tentu orang nggak mati, sakitnya udah tapi nggak bisa aktif. Gitu. Sekarang kita lihatnya itu aktivitas. Dan membawa burden ya beban pada keluarga ya. Burden of disease. Kita masuk pada beban penyakit. Nah, itu tadi yang Prof katakan sebagai beban tersembunyi ya Prof ya. Iya, betul. Untuk beban ganda yang sosial kena sebegitu. Dan kalau kita bicara BPJS misalnya orang yang stroke kan dia mesti diobatin tidak hanya ke rumah sakit, tapi ada mungkin caregiver itu kan adalah uang, makanannya harus siap. Itu semua kan nggak ada, dan itu beban. Bagaimana juga keluarganya, bagaimana itu. Nah, di situ lalu teman-teman di public health di kesehatan masyarakat itu menjadi beda ya dengan studi-studi. Jadi kuat. Dan saya kira perlu juga diteliti Prof, kenapa misalnya orang seperti saya tiap tanggal 30 itu kok selalu merasa ada yang capek Prof, ya. Ketika gaji sudah habis dan lalu merasa pusing gitu Prof ya. Iya sama. Sama. Itu bukan penyakit Kesmas, itu penyakit semua. Baik
Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, demikianlah akhir dari perbincangan kita yang menarik bersama Prof. Dini, Prof. Indang Trihardini, Sekretaris Dewan Guru Besar UI. Moga-moga perbincangan yang singkat ini membawa satu pencerahan bagi kita, bagi yang mau lebih tahu tentang apa itu biostat, kesehatan masyarakat, FKM dan yang lain-lain. Moga-moga membawa sesuatu yang mencerahkan. Kita bertemu pada sesi yang berikut bersama dengan sejawat Dewan Guru Besar yang lain. Nantikan sesi podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.